Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilahi anfal syukur wa rabbi a'tini muhammadatan wa ma'rifatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling hebat, yaitu nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya dia. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, tema kali ini yang akan disampaikan itu adalah mengenai akidah akhlak, yaitu dengan judul riya dan nifak. Sedikit dan lebihnya marilah kita simak, mohon diperhatikan untuk adik-adik sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, kita masuk ke bab 8, yaitu akhlak tercela dalam kehidupan. Yang dispesifikkan di sini adalah riya dan nifak dulu. Oke, sebelum ke materi, ada peta konsep yang harus dipelajari di sini. Di mana dalam penyampaian materi, pemaparan materi, peta konsepnya yang pertama adalah dari akhlak tercela dalam kehidupan, yaitu kita memahami pengertian. Diharapkan adik-adik semua bisa memahami pengertian riya dan nifak. Terus kemudian dalil riya dan nifak, cara menghindari riya dan nifak, dampak negatif riya dan nifak, contoh-contoh riya dan nifak. Nah, dalam pengertian nanti adik-adik sekalian semua bisa menjabarkan atau bisa menyebutkan macam-macam riya dan nifak dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian peta konsep dari dalil riya dan nifak itu adalah ada dalil naqli dan dalil akli. Nanti sedikitnya bisa satu atau dua dalil yang diingat, pahami. Oke, lanjut pengertian riya. Riya menurut bahasa yaitu artinya adalah melihat. Melihat atau diperlihatkan. Riya menurut istilah itu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Riya ini dalam bahasa sehari-hari bisa disebut dengan pamer gitu. Nah, dengan maksud apa? Dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain atau yang melihatnya. Perilaku riya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas karena tujuan daripada pelaku riya ini adalah, maksud dan tujuannya adalah ingin dipuji, ingin dielok-elokkan oleh manusia. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Sum'ah, beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain, itu tidak baik. Riya dan sum'ah sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari. Dimohon adik-adik semua untuk menghindari sifat riya. Di segala sesuatu apapun yang kita niatkan lillahi ta'ala. Macam-macam riya. Naik dalam macam-macam riya ini, macam-macam riya ini yang pertama adalah riya dalam beribadah. Ibadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia itu juga riya. Jangan sampai adik-adik semua beribadah
hanya mengharapkan sanjungan daripada manusia, dari orang-orang. Itu tidak elok dan tidak baik. Ria dalam lisan. Ria dalam lisan di sini maksudnya berbicaranya berdusta. Ngomongnya itu ditambah-tambahkan untuk mengelok-elokkan dirinya, menghiasi dirinya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah ria dalam bersedekah. Sedekah baik, tapi ketika tujuannya itu adalah untuk mendapatkan sanjungan daripada orang lain, itu yang jadi tidak baik. Jadi pemberiannya baik, tapi niat, maksud dan tujuannya itu yang tidak baik. Maka itu tidak dianjurkan dalam Islam. Bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Itu yang tidak baik. Pemberiannya baik, tapi maksud dan tujuannya yang tidak elok dan tidak baik. Yang keempat adalah ria dalam kegiatan. Artinya apa? Artinya dalam melakukan kegiatan itu semangat menjalani kegiatan tersebut, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Tapi di hatinya hanya ingin dipuji manusia, ingin dipandang bagus oleh manusia. Itu yang tidak baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, di kehidupan ini, semata-mata hanya karena Allah. Ibadah. Mencari nafkah juga ibadah, belajar juga ibadah. Berlaku baik kepada orang lain juga masuk ibadah. Diniatkanlah seperti itu. Jadi ketika niatnya sudah ingin dipandang baik oleh manusia, maka itu kan sudah tidak baik dan tidak diperbolehkan. Ria dalam berpenampilan. Berpenampilan yang seperti apa? Berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sehingga orang lain akan, oh iya, seperti ini. Menimbulkan paradigma-paradigma yang bahwasannya dapat menyanjung kita dan kita merasa tersanjung, ya. Merasa dipuji, ya akan merasa tersanjung. Maka muncullah nanti sifat ria tersebut. Untuk itu ketika berpenampilan pada pas-pasannya saja, maksudnya dalam pak-pakannya saja, dalam koridornya saja, tidak terlalu melebih-lebihkan atau kurang juga tidak baik, pak-pakannya. Seperti itu. Next. Tadi ria, sekarang adalah pengertian nifak. Nah, nifak ini berasal dari bahasa Arab. Nah, artinya menyembunyikan sesuatu di dalam hati, berpura-pura dalam beragamanya. Nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kita menampakkan kealiman kita, tapi hatinya tidak baik, tapi hatinya tidak alim, tapi hatinya tidak soleh. Nah ini yang harus dihindarkan oleh kita, baik saya pribadi maupun adik-adik sekalian, sebagai generasi penerus, generasi muda penerus nanti harapan bangsa, harus menghindarkan sifat ini. Kenapa? Karena sifat nifak ini adalah sifat yang sangat-sangat tidak baik. Jadi menonjolkan kealimannya, tapi di hatinya ada kebusukan yang disembunyikan dalam agama, dalam keimanan. Itu yang tidak baik. Dan ini sangat berbahaya untuk adik-adik sekalian. Nifak berbeda antara lahir dan batin. Ucapan dan perbuatan sangat berbeda. Yang selanjutnya adalah munafik. Sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak itu bisa disebut dengan munafik. Menyembunyikan
kebusukannya di dalam hatinya, tapi menonjolkan kebaikannya dalam ucapannya. Itu yang tidak baik. Itu sangat tidak baik. Bahkan sangat dikecam. Munafik memiliki dua muka, lahir dan batinnya tidak sama. Jadi apa yang dia ucapkan itu tidak sinkron dengan hatinya, tidak nyambung dengan qalbu, bahkan sangat bertolak belakang dengan qalbu. Itu seperti itu. Lisannya mengucapkan baik A, tapi hatinya B dan lain sebagainya. Tidak baik. Munafik bila berkata dia selalu bohong, bila berjanji dia ingkar, bila diamanahi dia berkhianat. Itu ciri-ciri daripada orang munafik. Jadi dimohon kepada adik-adik sekalian jangan sampai kita memiliki sifat munafik seperti ini. Jika sudah terkena virus-virus yang sifat munafik ini, segera beristighfar, segera bertaubat. Orang munafik akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 140. Macam-macam nifak. Macam-macam nifak. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi, menampakkan sifat-sifat Islami namun hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Ini yang sangat berbahaya adik-adik sekalian. Jadi kita menampakkan keislaman kita, tapi hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam itu sendiri. Ini yang tidak baik. Seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran Rasulullah SAW. Itu yang sangat harus dihindarkan oleh kita semua. Jangan sampai kita mempunyai sifat nifak i'tiqadi. Selanjutnya ada nifak a'mali. Melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti berdusta ketika berkata, ingkar apabila berjanji, dan berkhianat apabila dipercaya. Kita selaku generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan, harus menghindarkan sifat nifak ini atau akhlak yang tercela ini. Karena apa? Dimanapun kita berada, ketika mempunyai sifat nifak seperti ini, maka lingkungan akan bertolak belakang dengan kita. Orang-orang di sekeliling kita akan bertolak belakang dengan kita. Maka kita akan tergolong menjadi orang yang munafik. Lanjut. Dalil akli dan nakli larangan berperilaku riya dan nifak. Yang pertama adalah perbuatan riya dan nifak merugikan diri sendiri dan orang lain yang jelas. Ketika kita berbohong, ketika kita mendustakan agama kita, bukan hanya satu atau dua orang yang dirugikan, tapi banyak orang yang sangat dirugikan dengan perbuatan, perilaku, bahkan lisan. Riya dan nifak dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Riya dan nifak harus dihindari oleh setiap muslim. Beribadahlah hanya untuk Allah semata. Jangan sampai terselip di hati kita ingin dipuji oleh orang lain dalam melakukan hal kebajikan. Ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang riya itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, An-Nisa dan An-Nisa ayat 138 dan hadis riwayat Muslim. Ini dalil mengenai nifak dan riya itu sendiri dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik
dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu hal yang menyakitkan perasaan si penerima tersebut. Artinya Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Dalil mengenai nifak dan riya dalam Quran surat An-Nisa ayat 138. Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alim. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Untuk itu ini adalah ayat ancaman bagi orang-orang munafik, orang-orang ingkar. Cara menghindari perilaku riya. Cara menghindari perilaku riya ada beberapa cara. Yang pertama adalah melatih diri kita beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tahapannya adalah yang pertama kita latih diri kita segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Karena apa? Karena ketika segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah dan tujuannya hanya kepada manusia atau makhluknya, maka sebagian besar kita akan mengalami kekecewaan. Tapi jangan sampai kekecewaan ini membuat kita untuk menyerah, bahkan kufur terhadap Allah, jangan sampai. Artinya dengan kekecewaan ini kita dilatih untuk naik level, satu level, yaitu menjadi munculkan rasa ikhlas tersebut, ikhlas tulus dalam beribadah, ya kan? Dalam bekerja, dalam belajar dan lain sebagainya. Itu jadi memang ada tahapan-tahapan dalam mencapai kata ikhlas itu sendiri atau perilaku ikhlas itu sendiri. Tidak sekonyong-konyong langsung kita bisa mendapatkan atau merasakan ikhlas itu sendiri. Tapi ada tahapan-tahapan lain. Di antaranya adalah kita harus merasakan yang namanya kekecewaan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dari niat yang dari awal kita niatnya karena Allah, terus kemudian mendapatkan pujian, sehingga dengan pujian itu kita merasa terlena. Ketika sudah merasa terlena, kita akan dihinggapi hawa nafsu sehingga menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan inilah, rasa kecewa inilah yang akan mengembalikan niat kita bahwasanya segala sesuatu itu memang harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Tuhan alam semesta ini. Seperti itu. Jadi dengan kata ikhlas itu ya sangat berat sebenarnya. Tapi ini adalah tahapan latihan. Tahapan latihan untuk mencapai kata ikhlas itu sendiri. Yang kedua, tidak bangga jika perbuatannya dipuji. Tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Artinya apa? Dalam bahasa Jawa, padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Artinya bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu baik dipuji maupun dicela, niatkanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengharapkan pujian atau sanjungan daripada manusia atau makhluknya. Yang ketiga, membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini sangat sulit ya, karena apa? Karena di zaman sekarang sudah sulit kita menemukan orang-orang yang sedekah, yang sedekahnya itu benar-benar bermanfaat tanpa harus dipamerkan kepada orang lain. Apalagi sekarang internet sudah harus mengikuti zaman sekarang. Tapi ya ini memang sangat sulit gitu. Sangat sulit kita lakukan
Tapi harus dilatih, harus dibiasakan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sampai kita terlena dengan sanjungan manusia, kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak memuji orang lain secara berlebihan. Kita juga ketika melihat orang lain yang memberikan sedekah, terus kemudian bermanfaat atau melakukan kemanfaatan kepada orang lain yang berupa materi, tenaga, pemikiran, seyogianya tidak berlebihan untuk memujinya. Ya, tidak memuji orang tersebut secara berlebihan. Sehingga apa? Sehingga tidak melambungkan orang tersebut dan tetap pada koridornya. Gitu. Yang selanjutnya adalah banyak introspeksi, muhasabah diri. Hanya beristighfar. Harus mengingat-ingat kembali apa hari ini saya melakukan apa. Sudah benar belum? Sudah baik belum? Apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan? Gitu kan. Itu yang paling penting. Itu muhasabah. Muhasabah diri. Ketika kita perlu pendapat orang lain, tanyakan. Tapi yang pada ahlinya, pada bidangnya. Jangan sampai kita meminta pendapat kepada orang yang bukan pada bidangnya. Yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beristighfar, kita bertaubat, kita memperbaiki kesalahan-kesalahannya, kita perbuat, Allah akan memberikan petunjuk dengan jalannya, dengan metode yang mungkin manusia tidak akan bisa menebak metode tersebut, karena Allah yang memberikan petunjuknya. Bisa saja melalui orang-orang yang di sekeliling kita, ataupun orang-orang yang mungkin tidak kita kenal sama sekali. Mungkin seperti itu. Cara menghindari perilaku nifaq. Yang pertama, menyadari bahwasanya perbuatan nifaq sangat berbahaya bagi semua. Nifaq itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang munafik seperti itu ya. Ini jangan sampai kita terkena virus nifaq tersebut. Ini yang sangat berbahaya. Ini lebih berbahaya daripada virus corona. Ini yang harus dipahami oleh generasi kita, adik-adik sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai kita terhinggap oleh perbuatan nifaq atau sikap nifaq tersebut. Sehingga dengan kita menghindari perbuatan nifaq tersebut, kita akan jauh dari kata munafik. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya. Baik agamanya dalam arti di sini adalah kita bukan berarti kita pilih-pilih, tapi kita harus bergaul dengan semua makhluk supaya kita tahu gitu kan, mana yang soleh, mana yang memang belum soleh, mana yang sudah baik, mana yang belum baik gitu kan. Jangan sampai kita terlena dengan penampilan, dengan ucapan yang dia lontarkan sehingga kita akan bergaul dengan orang yang tersebut karena ucapannya baik, tapi perilakunya bertolak belakang. Ini yang bahaya gitu kan, seperti itu. Jadi seyogianya kita bergaul dengan semua makhluk, dengan semua manusia, tapi kita harus bisa memfilter, harus kita bisa menyaring bahwasanya orang tersebut adalah baik untuk kita, orang tersebut belum baik untuk kita. Jangan tolak pertemanannya, tapi tolaklah perbuatannya. Ketika itu hal yang tidak baik. Tapi ketika itu hal yang baik, mari kita dukung. Kalau kita belum bisa mendukung, kita senyum dan kita beri semangat, motivasi. Itu seperti itu. Yang ketiga, membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia dan aman. Membiasakan diri berkata jujur. Ini yang harus diterapkan. Ini kadang yang harus diterapkan, dan
Dan memang harus diterapkan kepada generasi penerus kita, kepada adik-adik kita. Makanya ketika sebelum pandemi ini berlangsung, ketika pembelajaran di kelas, saya selalu berkata, ngomong kepada siswa-siswa, kepada adik-adik sekalian, kerjakan soal atau tugas kalian dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kalian melihat kemampuan orang lain. Kalian harus jujur pada diri kalian sendiri. Supaya apa? Supaya ke depan efeknya lebih baik. Sehingga pemateri atau guru itu bisa meraba kemampuan kita sampai mana. Kemampuan memahaminya sampai di titik mana, di level mana. Sehingga kita bisa yang memperbaiki metode-metode yang diajarkan gitu, seperti itu. Dengan siswa A dengan siswa B, kemampuannya berbeda, maka siswa A cepat, yang siswa B mungkin harus dipandu terus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu tujuannya ke situ, sehingga berkata jujur itu sangat penting. Bukan hanya di sekolah anak-anak, tapi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting. Dan kalian sebagai calon pemimpin di masa depan harus mempunyai sifat jujur tersebut. Berjanji setia dan amanah. Ini juga harus dilatih oleh diri kalian untuk berjanji setia ketika berjanji, jangan sampai mengingkari. Ketika diberi amanah, jangan sampai mengingkari juga, gitu kan. Dan dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, konsekuen dan komitmen. Apa yang kamu bisa, kamu kompeten, laksanakan dengan baik. 4, melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir batin. Melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani. Ya, ini yang harus ditanamkan kepada adik-adik kita, bahwasanya yang kita lakukan juga harus sinkron dengan qalbu yang kita rasakan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ke depan generasi-generasi kita menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencegah atau menghindari perilaku tersebut. Yang keenam, menunjukkan sikap cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepadanya. Kadang-kadang kita sering hilang, sering lupa. Maka teruslah berpegang atau gandulan maring kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya mendapatkan syafaatnya, supaya kita terhindar dari sifat nifaq tersebut. Dampak negatif berperilaku riya. Yang pertama adalah menghapus pahala beramal baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 itu sudah dijelaskan bahwasannya pahala orang yang riya akan dihapus. Kedua dikategorikan perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, dekat hubungannya dengan sifat kafir. Yang keempat, dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Ini yang tadi disampaikan, yang tadi dibahas bahwasannya segala sesuatu diniatkan karena Allah Ta'ala. Karena kalau diniatkan selain Allah Ta'ala, kecewaan yang akan kita dapat. Tuh. Dapat menimbulkan hati kurang tentram. Yang kelima adalah dapat menimbulkan hati yang kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Yang keenam, tidak disukai dalam pergaulan. Yang ketujuh, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Hina di mata Allah. Yang ketujuh, tidak mendapatkan kepercayaan pada orang lain dari orang lain. Yang selanjutnya adalah yang kedelapan, dijauhi dalam pergaulan. Yang kesembilan, membuka pintu fitnah bagi orang lain.
yang 10 dapat melukai hati orang lain, 11 dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Dengan sifat nifak tersebut, ya ini yang efeknya, dampak negatifnya kita dapat. Ditempatkan di neraka jahanam di akhirat kelak. Itu yang paling akhir. Contoh perilaku ria dan nifak yang harus dihindari. Contoh ria, di sini ada contoh bahwasanya Tono, mohon maaf ini sekedar contoh, jadi untuk nama yang menyerupai, mohon maaf. Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Jadi ketika Tono punya niat ingin dipuji dari guru dan teman-temannya, ini juga yang tidak baik. Rajin-rajin, tapi niatnya hanya mendapatkan pujian, ini yang harus dihindari dan harus dilepas sifat-sifat yang ada di dalam diri Tono. Ya. Jadi ketika rajinnya, kewajiban kita adalah belajar, kewajiban kita adalah sekolah. Terus kemudian diniatkan, nah itu karena Allah Ta'ala, itu ibadah kita. Ingat kepada orang tua kita bahwasanya sudah membiayai kita. Kita disekolahkan untuk menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh. Ketika kita menjadi orang soleh, ya hanya kepada Allah sandaran. Seperti itu. Contoh nifak, Pak Salman merupakan orang yang sangat dihormati. Hanya saja setiap kali Pak Salman berbicara, kadang suka berdusta, dan tidak jarang ketika berjanji pun dia mengingkarinya. Akhirnya orang lain pun acuh tak acuh terhadapnya. Ini dia ciri-ciri daripada orang munafik, yaitu adalah ketika berjanji ia mengingkari, ketika berkata ia berdusta, jika diamanahi maka ia berkhianat. Nah, Pak Salman ini dicontohkan dengan nama Pak Salman, mencontohkan bahwasanya nifak itu sangat-sangat merugikan. Efeknya adalah nanti orang lain akan acuh tak acuh, tidak percaya kepada kita. Ya, kita akan dipandang sebelah mata karena apa? Karena mempunyai sifat nifak tersebut. Gitu. Bohong, ya dusta, ya berjanji mengingkari, ya ketika diberi amanah berkhianat. Ini yang akan menjadi kerugian terbesar kita nanti. Ya. Mohon kepada adik-adik sekalian untuk menghindari sifat ria dan nifak tersebut. Karena ini memang sangat-sangat tidak baik gitu, untuk kita seorang muslim. Rangkuman daripada materi yang tadi mengenai ria dan nifak. Ria menurut bahasa artinya melihat. Ria menurut istilah itu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Yang ketiga, perilaku ria tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang beramal dengan ria, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Yang kelima, nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di hatinya dan menampakkan keimanan keislaman di dalam lisannya, gitu, ucapannya, gitu, menimbulkan kemantapan, tapi hatinya ya, menandakan kekafiran. Nifak berbeda antara lahir dan batin. Ucapan dan perbuatannya sangat bertolak belakang. Jadi kita harus menghindari dua sifat ini. Ria dan nifak memang harus dihindari. Jangan sampai generasi kita ataupun kita seorang muslim itu terjerumus dalam sikap ria dan nifak tersebut. Ria dan nifak merupakan perbuatan tercela. Setiap muslim wajib menghindari perilaku ria dan nifak agar selamat di dunia dan akhirat. Amin. Dampak negatif dari nifak tidak mendapatkan kepercayaan orang lain. Jauhi dalam pergaulan, membuka pintu fitnah bagi orang lain, dapat melukai hati orang lain, dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, maupun orang terdekat.
Yang keenam, ditempatkan di neraka jahanam di akhirat. Ini yang akan didapatkan ketika kita mempunyai sifat riya dan nifak. Jadi adik-adikku sekalian, hindari sikap riya dan nifak tersebut. Oke, sekian pembahasan kita mengenai sifat riya dan nifak. Mohon kepada generasi-generasi selanjutnya, generasi penerus, adik-adikku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyimak tayangan ini, kita hindarkan sifat riya dan nifak di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam perilaku kita. Karena apa? Kalian semua adalah pemimpin. Kalian semua adalah khalifah di muka bumi ini. Maka jangan sampai dengan sikap riya dan nifak yang tadi kita bahas itu nempel di diri kita masing-masing. Ingat, tetap semangat untuk adik-adikku sekalian. Kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang. Syubanul amri jalul ghad, bahwasanya pemuda-pemudi hari ini, pemuda-pemudi zaman now adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Tetap semangat, hindarkan sifat riya dan nifak. Sekali lagi, hindarkan sifat riya dan nifak. Karena itu adalah tanda-tanda daripada orang. Sekian dari saya. Salam untuk keluarga, sehat selalu, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.